Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Masih bersama channel YouTube Beta Yuwana. Kami doakan semoga saudara-saudaraku sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan hidup yang penuh berkah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk mereview sebilah pusaka khas untuk kerejekian. Keris Pusaka Suratman Ketip Bolong. Keris Suratman Ketip ini adalah salah satu koleksi kami nomor 045 yang hari ini akan kita review, yaitu sebilah keris sebagai simbol materialistik spiritual sejak kerajaan Hindu, yaitu sebagai bentuk untuk menghargai kekayaan materi. Betapa kita babak belur karena kurang mengerti spirit leluhur Nusantara. Sering sekali kita memandang kekayaan, uang, dan materi sebagai hal yang bertentangan dengan kesejatian hidup, keimanan, dan kebaikan. Saya tidak tahu ini pengaruh dari mana. Yang jelas pandangan ini sering membuat hipokrit atau munafik memandang materi itu buruk, tapi kenyataannya masih mencari karena tuntutan kebutuhan. Jika kita hayati benar-benar, uang itu baik. Kebudayaan Timur termasuk menghargai uang begitu tinggi. Uang berasal dari Tuhan melalui tangan-tangan sesama. Karena itu pemberian Tuhan, maka penggunaannya mutlak untuk kebaikan dan kebenaran. Orang Jawa yakin bahwa uang tidak akan datang pada orang-orang yang sudah menyalahgunakan uang. Uang itu pemilih, mereka hanya memilih mendatangi orang-orang yang baik dan terpercaya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bilah pusaka ini. Untuk data fisik pusaka ini yaitu keris pusaka Suratman Ketip Bolong. Di sini secara dapur ini masuk dalam dapur tilam sari ya, karena ada tikel alisnya. Kemudian berasal dari estimasi era kerajaan Hindu. Lah di sini ketipnya itu ada bolong, ketip bolong sejumlah 23 ketip. Untuk tangguhnya itu karena keris Suratman ini dipercaya endemik di daerah Pekalongan, jadi diestimasikan berasal dari tangguh Pekalongan, estimasi saat Pakuan Pajajaran masa awal Mojopahit. Untuk tantingannya sedang, pamornya terbuat dari meteor berkelip-kelip, jadi seperti ada masir malelonya ya. Untuk bahan besi baja campur pamor kerlip di dalamnya, bilah bisa bertanting nyaring. Permukaan besi berwarna kelawu kusam, gajih, ciri khas era Pajajaran. Untuk tempa besinya tidak begitu matang, jarak lebarnya itu nyekrak, dan posisi pamor ada di dalam bilah khas empu kuno. Gandiknya miring agak panjang khas Pajajaran dan tikel alisnya panjang, nabrak gandik. Sedangkan gonjonya itu gonjo iras ya. Pasikutannya berwibawa gagah. Sedangkan untuk warangkanya ini kita menggunakan jenis warangka sandang walikat dengan kayu karno atau kayu yang apa adanya lah yang di daerah kita bisa temukan. Kemudian untuk panjang bilahnya masih aman, besinya bilahnya itu ada 35 cm dengan panjang besi 6,5 cm. Untuk condong lelehnya atau kemiringan bilah ini masuk ke condro karena lebih dari 3 cm. Estimasi tuah dari pusaka ini yaitu sebagai simbol kesadaran bahwa uang itu baik, kelancaran rezeki, eling, hidup yang mendalam, kesuksesan, mudah mendapatkan uang, dan kemuliaan. Pada intinya secara lugas ini adalah keris kerejekian.
Nah, ini tadi ketika kita cek itu bilah bertanting nyaring. Bilah berdenting nyaring itu menandakan bahwa besi aji terbuat dari baja yang murni, yang mengandung karbon kurang dari 2% pada komposisinya. Karena jumlah karbon yang sedikit, sehingga materi baja mudah bergetar. Meski terbuat dari baja yang keras, pamor tetap ada di dalam bilah dan ada bentuk ketip bolong yang terbuat dari cairan kimia. Bayangkan betapa jenius seorang empu Nusantara zaman dulu bisa memasukkan uang ketip ke dalam bilah tanpa merusaknya dengan berbagai metode-metode ilmu metalurgi tingkat tinggi zaman itu. Mengapa bilah pusaka ini menggunakan uang bolong atau ketip bolong? Ini tak lebih dari leluhur kita sebagai orang timur zaman dulu sudah mengerti tentang inti dari segala materi, termasuk makhluk hidup yang ada di jagat raya ini. Pengertian inilah yang saat ini dikenal dengan istilah kuantum. Orang timur berpendapat bahwa inti dari semua materi adalah part of God atau bagian Tuhan. Tuhan sendiri dipahami dan dihayati sebagai entitas yang kosong, ning, suwung, neti-neti atau bukan ini, bukan itu, tidak berwujud, tidak kelihatan, dan no mind. Sedangkan orang barat meneliti inti dari semua materi melalui hukum fisika dengan dasar pertanyaan, apa inti dari semua benda? Semua benda mempunyai wujud, di dalamnya ada jaringan organ sel, molekul, dan yang terkecil adalah atom. Atom ini adalah ruangan kosong yang terdiri dari partikel proton, elektron, neutron, dan lain sebagainya yang bergerak dan berputar. Inilah yang disebut dengan energi, yang kemudian dikenal sebagai kuantum. Energi ini ada di semua benda, baik benda mati maupun benda hidup, berputar dan ada di ruangan kosong. Orang timur sudah menemukan bahwa semua benda itu hidup. Orang barat baru saja menemukannya. Kehidupan semua benda ada di intinya yang kosong. Kembali lagi ke bilah pusaka ini ya. Bilah keris ini sangat sepuh. Ini bisa dilihat dari kerusakan bilah karena korosi. Kemudian kondisi ketip sangat tipis karena tergerus korosi, meski tetap bisa dilihat keindahan dan jumlah ketipnya. Serat baja pada bilah menyambung pada serat ketip. Lalu kalau kita melihat keris Suratman ketip secara keseluruhan, meski besarannya ketip bergradasi dari besar ke kecil, tapi bentuk ketip satu persatu sering tidak beraturan. Dua data ini menunjukkan bahwa ketip dibentuk bukan dengan teknik kinatah, tapi teknik etsa atau kamalan. Kamalan berarti membentuk bilah keris dengan menggunakan larutan kimia. Sejak zaman dulu leluhur kita sudah mengenal teknik kimia yang begitu canggih, digabungkan dengan ilmu metalurgi serta ilmu tempa yang sangat canggih. Sekian pembabaran kita tentang keris kerejekian berdapur Suratman ketip ini. Semoga menambah rasa cinta kita terhadap Tosan Aji di Nusantara ini. Matur nuwun, salam rahayu.